Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Sonia dengan NIM 1243050024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi yaitu kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum adalah proses pengumpulan, penyusunan, dan pengorganisasian peraturan-peraturan hukum yang ada dalam satu sistem menjadi satu kesatuan yang terstruktur dan sistematis. Tujuan utama dari kodifikasi adalah untuk membuat hukum lebih mudah dipahami, diakses, dan diterapkan oleh masyarakat, pengadilan, serta aparat penegak hukum. Proses kodifikasi berusaha untuk menghindari tumpang tindih, inkonsistensi, dan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Secara rinci, kodifikasi hukum mencakup beberapa langkah dan aspek berikut. Yang pertama, ada pengumpulan sumber hukum. Pada tahap ini, seluruh peraturan hukum yang ada yang berlaku dikumpulkan, baik yang tertulis seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden, maupun yang tidak tertulis seperti kebiasaan atau jurisprudensi. Sumber-sumber hukum ini akan diperiksa dan diseleksi untuk dimasukkan dalam kodifikasi. Lalu yang kedua ada penataan dan penyusunan. Setelah sumber dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menata dan menyusunnya secara sistematis. Hal ini dilakukan dengan mengelompokkan aturan hukum berdasarkan kategori atau bidang hukum tertentu. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi negara, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memberikan struktur yang jelas sehingga memudahkan pencarian dan pemahaman. Lalu yang ketiga ada penyusunan dalam bentuk kode atau kitab. Kodifikasi hukum biasanya dituangkan dalam bentuk buku atau kitab yang terdiri dari judul-judul, bab, pasal, dan ayat yang saling berhubungan. Kitab atau kode ini berfungsi sebagai kompendium atau ringkasan dari peraturan hukum yang ada. Lalu yang keempat ada harmonisasi dan pengaturan ulang hukum yang ada. Dalam proses kodifikasi, aturan-aturan yang ada akan disesuaikan dan dipadukan agar tidak menjadi kontradiksi antara satu aturan dengan aturan yang lainnya. Beberapa peraturan yang dianggap tidak relevan atau sudah usang dapat diganti atau dihapus dengan aturan yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Kodifikasi dapat juga mengintegrasikan hukum adat dan hukum internasional yang relevan. Lalu yang kelima ada penataan prinsip hukum. Selain aturan konkret, dalam kodifikasi juga penting untuk menyusun prinsip-prinsip dasar hukum yang mendasari aturan-aturan tersebut. Misalnya prinsip keadilan, kepastian hukum, atau kebebasan berkontrak. Prinsip-prinsip ini akan menjadi pedoman dalam menginterpretasikan aturan-aturan hukum yang lebih spesifik. Lalu yang keenam ada pengesahan dan penerapan. Setelah disusun dan disahkan oleh badan legislatif atau otoritas yang berwenang, kode atau kitab hukum yang telah terkodifikasi ini akan berlaku sebagai sumber hukum yang sah. Pengesahan ini biasanya dilakukan melalui proses legislasi formal, seperti pengesahan undang-undang atau peraturan pemerintah. Dalam melakukan kodifikasi hukum ada beberapa kelebihan. Yang pertama, kepastian hukum. Dengan adanya kodifikasi, peraturan yang berlaku menjadi jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan untuk mengetahui hukum yang berlaku dalam suatu situasi. Lalu yang kedua, kemudahan akses. Hukum yang terstruktur dengan baik akan lebih mudah diakses oleh masyarakat, pengadilan, atau aparat penegak hukum. Lalu yang ketiga, ada penghindaran tumpang tindih atau inkonsistensi. Kodifikasi membantu mengeliminasi aturan yang saling bertentangan atau tidak relevan lagi. Lalu keuntungan yang terakhir yaitu fleksibilitas. Kodifikasi dapat diubah atau diperbarui sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah seluruh sistem hukum. Tetapi dalam melakukan kodifikasi, tentu saja kita akan menghadapi suatu tantangan. Tantangan yang pertama yaitu keterbatasan waktu dan sumber daya. Proses kodifikasi bisa memakan waktu yang lama dan membutuhkan banyak tenaga ahli di bidang hukum. Lalu yang kedua yaitu kesulitan dalam menyatukan berbagai sistem hukum. Jika suatu negara memiliki sistem hukum yang kompleks, seperti hukum campuran, misalnya gabungan antara hukum sipil dan hukum adat, kodifikasi bisa menjadi tantangan. Lalu tantangan yang terakhir yaitu penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat. Kodifikasi perlu mempertimbangkan perubahan sosial dan teknologi yang terus berkembang. Lalu yang terakhir ada contoh kodifikasi hukum di Indonesia. Beberapa contoh kodifikasi hukum yang ada di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang mengatur tindak hukum pidana dan hukum pidana di Indonesia. Lalu yang kedua ada Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP yang mengatur hukum perdata termasuk hak milik, kontrak, dan warisan. Lalu yang terakhir ada Undang-Undang Dasar 1945 yang berfungsi sebagai dasar konstitusional negara Indonesia, meskipun tidak dianggap sebagai kodifikasi hukum dalam pengertian tradisional. Dengan demikian, kodifikasi hukum tidak hanya membantu menjamin kepastian hukum, tetapi juga memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara adil dan efisien, mengakomodasi perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.